Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang use case diagram. Nah, di video kali ini saya akan memberikan mungkin sedikit contoh-contoh ya tentang penggunaan use case diagram. Nah, di sini sudah ada contoh, salah satu contohnya yang bisa dilihat di slide yang sudah saya berikan tentang materinya, yaitu use case diagram. Jadi ada sebuah use case diagram reservasi penerbangan ya, air reservation use case. Di sini bisa kita lihat ada dua buah aktor ya, dua buah aktor. Aktor pertama adalah customer, kemudian aktor yang kedua di sini adalah payment processor. Nah, di sini bisa kita lihat ada stereotype system. Artinya di sini si payment processor ini bukan orang, berbeda dengan customer. Customer ini adalah orang, sedangkan di sini ini berupa sistem. Artinya memang bukan orang ya. Nah, si customer dia juga bisa melakukan berbagai macam hal di sistemnya ini ya. Dan ditujukan dengan adanya berbagai macam use case ya di sini ya. Di sini ada yang use case-nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian di sini juga ada asosiasi antar use case ya. Ini asosiasi antar use case, asosiasi antar use case. Sedangkan ini juga asosiasi antar use case. Nah, ini asosiasi antar aktor dengan use case. Yang lainnya juga antar aktor dengan use case. Nah, di sini ya kita lihat customer di sini adalah seorang customer di sini. Customer ini di sistem ini dia bisa melakukan reservasi, make reservation. Nah, kemarin use case sudah dijelaskan kalau use case diagram itu menjelaskan tentang fungsionalitas dari sebuah sistem. Artinya di sini customer dia juga membutuhkan, nanti sistem ini kan use case diagram ini menggambarkan juga kebutuhan dari si customer. Nah, atau user. Nah, si customer dia di sistem ini dia bisa melakukan reservasi, make reservation. Di sini bisa kita lihat ini menggunakan kata kerja ya, make reservation, kemudian search flight, kemudian juga cek flight status dan lain-lain. Ini bisa kita lihat seluruh use case-nya ini menggunakan kata kerja ya. Sedangkan untuk aktor dia menggunakan kata benda, customer dan payment processor. Nah, customer ya, customer artinya di sini calon pelanggan di sini ya, pelanggannya di sini. Nah, dia ceritanya akan melakukan penerbangan. Dia akan melakukan penerbangan sehingga mungkin dia bisa melakukan reservasi, membuat reservasi untuk melakukan penerbangan ya, penerbangan dia make reservation. Tapi untuk sebelumnya mungkin dia akan mencari dulu, search flight, mencari penerbangan, sehingga customer ini dia bisa mencari penerbangan ya. Kemudian kalau sudah ketemu mungkin dia juga bisa membuat reservasinya ya, membuat reservasi si penerbangan tersebut ya. Istilahnya mungkin booking tiket ya, booking tiket. Nah, kemudian si customer ini juga bisa melakukan pengecekan status penerbangan ya, cek flight status ya. Kemudian customer ini juga dia bisa, nah kalau sudah reservasi dia bisa melakukan cancel ya, dia juga bisa meng-cancel si reservasinya ya. Di sini ada cancel reservation. Nah, jadi customer bisa melakukan reservasi dan juga dia bisa melakukan cancel reservation-nya. Nah, di sini ya, di sini dari cancel reservation ada extend reschedule flight. Artinya di sini si customer ini dia kalau sudah di cancel ada di sini perluasan dari cancel reservation adalah reschedule flight atau penjadwalan ulang untuk penerbangannya. Nah, di sini extend artinya penjadwalan ulang ini, reschedule flight ini merupakan perluasan dari cancel reservation. Jadi setelah dia cancel reservationnya, dia bisa menjadwalkan ulang si penerbangannya. Tapi terserah dia, apakah cukup dengan di cancel saja, tidak melakukan reschedule, itu tidak masalah ya. Jadi tergantung dari si customernya. Jadi si customer ini dia sudah di cancel bisa melakukan si reschedule flight ini ya.
Nah, kemudian si customer ini juga dia bisa membeli tiket. Nah, bisa membeli tiket. Nah, artinya dia membayar tiketnya, ya. Membayar tiketnya sudah melakukan reservasi, kemudian sudah cocok mungkin, akhirnya tiketnya waktunya sudah cocok, tiketnya dibeli. Ya, purchase tiket. Ya, purchase tiket, pembelian tiket. Nah, di sini juga ada extend. Ya, asosiasi antar use case ya, berupa di sini ada extend, di sini ada extend, di ada extend. Nah, extend di sini ya, extend di sini. Nah, ada choose seat. Dia milih kursi. Dia milih kursi. Beli tiket, perluasannya pilih kursi. Beli tiket, kemudian dia bisa pilih kursi. Nah, artinya bisa saja dia beli tiket, kemudian terserah dari sistem mau kursi nomor berapa dia dapatnya gitu. Atau si customer dia pilih kursinya. Ya, pilih kursinya. Mau di dekat jendela mungkin, atau di gangnya, atau mau dekat pramugari, atau dekat pilot, atau mau di mana, atau mungkin mau di ya terserah si customer ya mau di mana gitu. Ya, dia bisa memilih. Atau kalau dia tidak memilih, artinya hanya memilih hanya membeli tiket saja, artinya begitu beli tiket, sistem akan secara otomatis memilihkan. Ya, jadi si customer ini dia tidak pilih kursi, tapi sistem saja yang memilihkannya, sehingga ya terserah dari sistem. Si customer ini akan memberikan kursinya, ya kursinya mau di mana, apakah kursinya di dekat jendela, apakah di gangnya, apakah dekat pilot ya di depan, ataukah dekat pramugari, atau mungkin di bagasi mungkin kalau perlu gitu ya. Nah, jadi ini tergantung dari si sistemnya. Kalau ini extend berarti dia diperluas, si customer bisa memilih kursinya. Nah, di sini pembelian tiket ini include validate credit card. Nah, ceritanya pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit. Ya. Nah, kartu kreditnya di sini perlu divalidasi. Artinya, nah pembelian ini tidak akan valid kalau misalkan si kartu kreditnya ini tidak divalidasi terlebih dahulu. Oleh siapa divalidasinya? Oleh sistem yang namanya payment processor. Nah, si payment processor ini ya berupa sistem, dia akan memvalidasi apakah si kartu kredit yang digunakan untuk pembayarannya ini valid atau tidak. Kalau misalkan tidak valid, artinya purchase tiketnya gagal. Ya, artinya ini tidak dijalankan, ini tidak valid, berarti di sini juga dia tidak bisa membeli tiket. Tapi kalau misalkan di sini kredit cardnya atau kartu kreditnya valid, berarti tiketnya berhasil dibeli, ya bisa dibeli, gitu. Ya, yang melakukan validasinya di sini adalah si payment processor atau si sistem ini. Nah, ya jadi syaratnya purchase tiket, syaratnya kartu kreditnya harus valid, di mana yang memvalidasinya adalah sebuah sistem yang namanya payment processor. Nah, ini contoh pertama ya, contoh pertama penggunaan dari use case diagram. Ini use case diagram tentang air reservation atau reservasi penerbangan ya. Nah, kemudian saya akan ambil contoh lain ya, ada contoh lain lagi yang sederhana saja, yang sederhana saja. Nah, ini saya ambil dari salah satu skripsi ya, salah satu skripsi dari mahasiswa STMIC Indonesia Mandiri ya. Ini kalau tidak salah dia membuat sebuah aplikasi pembelajaran doa sehari-hari, tapi ini dia menggunakan teknologi augmented reality ya, teknologi augmented reality. Nah, teknologi augmented reality itu apa? Silakan cari sendiri apa sih teknologi augmented reality. Di sini augmented reality-nya menggunakan marker ya, ada yang menggunakan marker, ada yang menggunakan markerless ya. Nah, jadi kalau yang menggunakan marker itu seolah-olah kita menggunakan handphone ya, kita menggunakan handphone, kemudian taruhlah ini adalah markernya berupa gambar seperti ini ya, berupa gambar seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita scan menggunakan
handphone, ya kita scan menggunakan handphone, nanti di layar handphonenya seolah-olah ada objek baru, ya seolah-olah ada objek baru yang ditambahkan di objek realita seperti ini gitu. Ya, mungkin bisa dicari, bisa di googling, bisa dicoba dicari di YouTube, ya atau mungkin literasi lainnya. Contoh dari augmented reality dengan menggunakan marker. Ya. Nah, di sini ya, kembali lagi ke pembahasan use case-nya. Ya. Di sini penggunanya di sini ceritanya kalau tidak salah ini penggunanya adalah anak TK ceritanya, ya. Jadi anak sekolah dengan tingkat taman kanak-kanak atau SD ya, TK atau SD, di mana di sini aplikasinya adalah pembelajaran doa sehari-hari, ya doa sehari-hari. Nah ini cara kerjanya gimana? Cara kerjanya kalau tidak salah si aplikasinya dia akan melakukan scanning terhadap sebuah kartu dengan gambar, contohlah gambarnya tempat tidur, ya dengan gambar tempat tidur. Nanti begitu di scan, taruhlah ini handphone, ya taruhlah ini adalah sebuah handphone, ini adalah gambarnya. Begitu di scan, ya ini gambarnya di scan dengan menggunakan handphone. Kalau ini layar handphonenya, begitu di scan dia akan menampilkan gambar. Ya, di sini ada gambar berupa doa. Ya, doa. Kalau tadi yang di scan-nya gambarnya gambar tempat tidur, berarti yang munculnya mungkin doa mau tidur, ya doa mau tidur gitu. Nah, untuk menampilkannya berarti apa? Di sini sistemnya, ya pengguna harus melakukan identifikasi marker terlebih dahulu. Artinya si pengguna ini harus melakukan scanning dulu terhadap si kartu tadi, ya, kartu yang gambarnya mungkin ada gambar tempat tidur. Nah, sehingga apa? Pengguna bisa melakukan perbesar kecil objek. Jadi objeknya ini setelah dilakukan scanning dia akan muncul objeknya. Ya, objeknya itu kalau misalkan tadi gambarnya tempat tidurnya itu berupa gambar tempat tidur 2 dimensi. Kalau di scan nanti seolah-olah muncul ada seperti tempat tidur dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Nah, si tempat tidur yang bentuknya 3 dimensi tadi ini bisa diperbesar, ya. Objeknya ini bisa diperbesar atau diperkecil. Ya. Kemudian juga ada muncul di sini melihat objek 3D dan teks bacaan. Nah, artinya objek 3D-nya ini adalah si tempat tidur tadi. Ya. Tempat tidurnya muncul, kemudian ada teks bacaan. Ya, teks bacaannya ini adalah ya doa yang sesuai dengan marker yang disorot. Ya. Nah, objek-objek di sini, perbesar perkecil objek, kemudian objek 3D dan juga animasi yang dijalankan di sini, ya. Jadi pengguna ini juga bisa menjalankan animasinya di handphonenya. Syaratnya apa? Syaratnya semuanya harus ada identifikasi marker. Ya, ada include identifikasi marker. Melihat objek 3D include identifikasi marker. Menjalankan animasi include identifikasi marker. Artinya kalau markernya tidak terdeteksi, markernya tidak teridentifikasi, maka semua ini tidak akan muncul. Perbesar perkecil objek tidak akan bisa. Kenapa? Karena objeknya tidak ada. Melihat objek 3D dan teks bacaan tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena markernya tidak ada. Objeknya tidak teridentifikasi, sehingga objek 3D-nya mungkin tidak keluar. Kalau objek 3D-nya tidak keluar, mungkin animasinya juga akan tidak ada gitu. Ya. Nah, ini seperti ini. Sedangkan untuk melihat list doa di sini ini terpisah dari marker karena di sini melihat list doa tidak perlu menggunakan marker. Ini hanya tinggal pencet tombol lihat list doa saja, kemudian nanti ada muncul list doa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ya. Nah, ini contoh kedua, use case diagram aplikasi pembelajaran doa sehari-hari menggunakan augmented reality. Ya, nah ini yang sederhana. Kemudian ada lagi contoh lain yang mungkin agak sedikit kompleks, ya, agak sedikit lumayan banyak use case-nya. Nah, di sini bisa kita lihat aktornya, nama aplikasinya ini juga saya ambil dari skripsi mahasiswa STMIK Indonesia Mandiri, ya, STMIK IM.
use case diagram aplikasi appointment clinic. Ya, appointment clinic. Jadi ini aplikasinya dibuat untuk si penggunanya menggunakan handphone juga, ya, menggunakan handphone juga. Di sini aktornya ada pasien, ya, ada pasien. Nah, ini aktornya pasien, kemudian ada dokter, ada admin klinik, dan juga ada admin, ya, dan dengan fungsinya macam-macam, ya. Di sini ada fungsinya. Nah, di sini pasien bisa memesan ambulan ceritanya, ya. Pasien memesan ambulan, ya. Di sini bisa kita lihat, ya. Pasien bisa memesan ambulan, ya. Kemudian di sini ada garis putus-putus. Nah, garis putus-putus apa nih? Include-nya apa? Login. Nah, ini login. Oh, artinya si pasien ini bisa memesan ambulan kalau dia login dulu. Dia harus melakukan login terlebih dahulu. Kalau dia tidak login, artinya dia tidak bisa memesan ambulan gitu melalui aplikasi, ya, melalui aplikasinya. Kemudian dia juga bisa membuat appointment, ya, membuat appointment. Nah, appointment dengan siapa? Mungkin di sini ada appointment dengan dokter, ya. Syaratnya apa? Syaratnya di sini juga ada harus login. Kemudian pasien juga bisa melakukan atau melihat list appointment, ya, list appointment. Nah, di sini ada kurang kata kerjanya karena list appointment ini adalah kata benda, ya, sehingga harus kita perbaiki. Melihat list appointment, ya, list appointment. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah dia harus bikin janji dulu, gitu. Harus membuat janji dulu, harus membuat appointment dulu. Karena kalau misalkan dia tidak membuat appointment, nah ya artinya listnya pasti kosong. Tapi kalau misalkan dia sudah membuat appointment, mungkin bakal ada di sini, ya, appointmentnya. Nah, kemudian untuk list appointment juga syaratnya sama, dia harus login juga, ya. Nah, kemudian pasien juga bisa memanage data pribadi, ya, bisa memanage data pribadi. Nah, manage data pribadinya di sini ada perluasannya adalah update, ya, update data, ya, update data artinya si pasien ini sudah bisa mengupdate data sendiri. Syaratnya apa? Memanagenya itu harus daftar sebagai pasien, ya, daftar sebagai pasien. Di mana di sini juga ada dokter yang membuat rekap medis, ya, rekap medis. Syaratnya rekap medis yang pasien yang sudah terregister. Pasien bisa melihat rekap medis. Rekap medisnya adalah rekap medis yang dibuat oleh si dokter, gitu, ya. Jadi di sini ada dokter, ada pasien, ada dokternya dia bisa melihat rekap medis, pasien juga bisa melihat rekap medis, ya. Kemudian rekap medisnya di sini syaratnya adalah si rekap medisnya bisa dilihat kalau dibuat dulu oleh si dokter, ya. Nah, dokter bisa membuat rekap medis kalau pasiennya sudah terdaftar, ya, register pasien artinya sudah terdaftar, ya. Nah, kemudian ada juga di sini admin klinik, ya. Kalau tadi di sini pasien, di sini dokternya, kemudian ada kliniknya, ya. Kliniknya mungkin taruhlah poliklinik, ya. Poliklinik di sini bisa memanage dokternya, ya. Di sini ada manage dokter. Ada manage dokter, ya, bisa manage dokter, di mana di sini perluasannya ada externnya adalah create, ada update dokternya, ada hapus dokternya. Kemudian juga di sini ada manage jadwal. Di sini juga externnya atau perluasannya ada create, update, dan delete. Kemudian di sini ada manage poli, ada perluasannya sama create, update, delete. Manage ambulan, create, update, delete. Nah, di sini kita lihat banyak sekali yang namanya use case kembar. Create, update, delete. Nah, ini seharusnya tidak boleh. Namanya sama, ya. Create di sini create. Seharusnya apa? Mungkin bisa dirubah namanya atau diganti namanya di sini menjadi, kita modifikasi mungkin create dokter, update data dokter, delete dokter. Ini juga sama. Manage di sini ada create jadwal, update jadwal, delete jadwal. Create poli, update poli, delete poli. Ambulan juga sama, create ambulan, update ambulan, delete ambulan. Sehingga di sini pasti akan berbeda,
ya. Jadi akan berbeda, tidak akan sama seperti ini, create dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan admin di sini juga ada sebelah sini. Ya. Admin bisa memanage klinik, ya. Perluasannya dia bisa membuat kliniknya, kemudian update kliniknya, delete kliniknya. Nah, ini juga akan kembar lagi sama ya. Dan seluruhnya semuanya harus melakukan login. Jadi ada include-nya adalah include login. Nah, di sini ada include login ya. Nah, login. Ya. Nah, mungkin ini kalau misalnya kita lihat agak sedikit berbelit-belit ya, agak sedikit kompleks si panahnya, garis panahnya mungkin banyak sekali. Nah, karena memang sistem yang dibangun nantinya cukup kompleks gitu. Ya. Tapi usahakan dalam membuat seperti ini, ya, membuat use case diagram seperti ini, usahakan seminim mungkin garis yang timpang tindih seperti ini. Ya. Tapi kalau memang terpaksa harus timpang tindih seperti ini, ya apa boleh buat, gitu. Ya. Atau mungkin ini bisa diatur-atur posisi dari si aktor-aktornya, ya. Ini bisa kita lihat si aktornya semua sebelah kiri, berarti mungkin semuanya berperan, ya. Yang paling berperan, yang paling banyak menggunakan mungkin di sini aplikasinya ditujukannya utamanya oleh seorang pasiennya, ya, pasien yang akan menggunakan aplikasi ini, itu, ya. Nah, ini, ya. Jadi tadi sudah ada 3 buah contoh, ya. Nah, mungkin saya akan sedikit lagi membuat taruhlah contohnya masih sama dengan yang kemarin, ya. Contohnya masih sama dengan yang DFT kemarin. Saya akan membuat use case diagram untuk ATM. Nah, ATM, ya. Nah, ATM berarti kalau di sini use case-nya, aktornya taruhlah hanya seorang nasabah. Ya, nasabah berarti kita simpan di sebelah kiri dengan nama aktor adalah nasabah. Ya, nama aktornya adalah nasabah. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh sistem, apa yang bisa dilayani oleh sistem, apa yang dibutuhkan oleh sistem, apa yang dibutuhkan oleh user terhadap si sistem. Ya, misalkan di sini nasabah membutuhkan, berarti sistem di sini bisa melakukan transfer, ya, melakukan transfer. Kita buat use case-nya melakukan transfer. Kemudian juga bisa cek saldo. Kemudian dia bisa juga mungkin mengambil uang tunai. Nah, gitu. Atau melakukan pembayaran. Nah, ini, ya. Saya ambil 4 ini saja dulu, ya. Saya ambil 4 use case. Ya, walaupun sebenarnya fungsi dari ATM ini pasti banyak sekali, ya. Nah, fungsi ATM ini banyak sekali. Nah, tadi use case itu menggambarkan fungsionalitas. Berarti fungsinya adalah melakukan transfer, untuk mengecek saldo, untuk mengambil uang tunai, dan juga melakukan pembayaran. Berarti di sini kita lihat ada asosiasi antar aktor dengan use case, ya, antar aktor dengan use case. Nah, kemudian untuk melakukan ini semua artinya apa? Dia harus memasukkan PIN terlebih dahulu. Ya, dia harus memasukkan PIN terlebih dahulu. Berarti ada syarat yang harus dipenuhi adalah memasukkan PIN, ya, Nah, berarti mungkin di sini ada inputnya, saya buat di sebelah sini saja. Memasukkan PIN atau personal identification number, ya. Nah, ini kita tarik
Ini include, panahnya ke sini. Ini juga sama, ya, include. Ini juga sama, include. Ini juga sama, include. Ya. Nah, kita lihat yang asosiasi antar use case dengan use case ada tanda panahnya, sedangkan aktor dengan use case tidak perlu menggunakan tanda panah. Jadi tidak perlu menunjukkan apakah itu input atau output, karena input atau outputnya sudah dijelaskan dari kata kerja yang ada di sini. Kalau melakukan transfer artinya dia harus melakukan memasukkan segala macam, artinya mungkin ada inputan di dalamnya, ya. Nah, di sini ada, saya kasih tanda ini input. Ini juga saya kasih tandanya ini I saja, artinya input. Ya, ini I saja artinya input, supaya lebih cepat saja, supaya lebih sederhana penggambarannya, supaya tidak terlalu acak-acakan. Tapi untuk di pengerjaan sebenarnya harus menggunakan kata input, jangan menggunakan I, karena I ini tidak ada artinya sebenarnya, ya. Nah, kemudian saya dari bawah dulu, dari yang paling bawah, melakukan pembayaran. Pembayaran ini mungkin banyak sekali. Ya, pembayaran ini mungkin akan banyak sekali. Taruhlah di sini melakukan pembayaran, bayar tagihan kartu kredit, atau juga bayar tagihan PLN, atau bayar tagihan telepon, ya, telepon pasca bayar, ya, pasca bayar. Nah, di sini berarti ini apa? Ini adalah perluasan. Ini melakukan pembayaran. Ini berarti apa? Ini semuanya adalah perluasan. Kalau perluasan, panahnya ke induk. Nah, induknya mana? Ini. Ya. Nah, ya. Nah, ini extend. Ini juga sama, extend. Ini juga sama, extend. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian mengambil uang tunai. Mengambil uang tunai juga mungkin ya ada perluasannya. Apakah sesuai dengan yang ditampilkan di layar, atau nominal yang sudah nasabah sendiri yang menentukan, ya. Jadi bisa dibuat externnya. Kita akan mengambil uang tunai, biasanya di layar monitor itu sudah ada pilihan, ya. Mengambil berdasarkan pilihan atau mengambil berdasarkan keinginan si nasabah, ya. Jadi di sini bisa kita kasih extern lagi, ya, ada extern lagi, ya. Nah, nanti silakan saja diisi sendiri, ya. Nah, kemudian cek saldo perluasannya ada nggak ya? Kayaknya sih nggak ada, ya. Nah, kemudian melakukan transfer. Nah, transfer biasanya ada transfer antar bank sama transfer sesama bank. Ya, berarti ini bisa diperluas, ya. Melakukan transfer ini bisa perluas. Kita perluas, taruh di sini, ya. Saya singkat aja kata-katanya, ya. Melakukan transfer antar bank, ya, dan transfer sesama bank, ya. Ini extend, ini juga extend. Nah, gitu. Untuk transfer antar bank ada syaratnya lagi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus memasukkan kode bank 1, memasukkan nomor rekening 2, memasukkan nominal, ya, nominal. Berarti di sini ada masukkan nominal tadi, nominal transfer, ya, masukkan nominal transfer. Ini syaratnya siapa? Nah, ini include. Nah, ini juga sama, transfer sama bank juga sama, kan? Kita harus memasukkan nominal transfer. Berarti di sini harus input sama. Jadi jangan dibuat dua gitu. Kalau misalkan ini kan sama-sama masukkan nominal transfer,
mau sesama bank, mau antar bank, sama-sama masukkan nominal transfer. Berarti anggap saja satu gitu, masukkan nominal transfer, masukkan nominal transfer. Ya, karena apa? Tidak boleh ada use case yang kembar. Ya, kemudian selain masukkan nominal transfer, masukkan nomor rekening, masukkan nomor rekening, ya, masukkan nomor rekening, masukkan nomor rekening. Oke, di mana ya? Di sini deh. Masukkan nomor rekening. Ya, masukkan nomor rekening. Ini juga sama, ya. Nah, ini panahnya ke sini, ya. Ini juga sama, ya, panahnya ke sini. Nah, ini panahnya udah mulai berbelit-belit nih. Ini input, ini juga include. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda di sini transfer antar bank, dia syaratnya harus masukkan kode bank. Ya, masukkan kode bank. Ini include. Nah, kemudian biasanya setelah transaksi transfer antar bank, kemudian atau sesama bank, ya, biasanya suka muncul atau keluar struk, ya, struk transfer. Berarti ya kita buatkan saja use case untuk mencetak struk transfer. Ya. Nah, ini penempatannya juga agak sedikit bingung ya, karena medianya ini kecil. Ya, saya simpan sini saja ya. Cetak struk transfer. Nah, ini apa? Biasanya apa? Ini adalah perluasan. Extend, ini juga extend. Nah, ke situ. Ini extend, ini extend. Ya, ini cetak struk transfer. Kalau cetak yang lain mengambil uang keluar struk, cetaknya beda lagi, ya. Cetaknya lagi. Ini kalau misalkan mengambil uang tunai tadi yang sudah ada di display, ya, sama satu lagi ini custom, ya. Custom itu ya kita memasukkan sendiri nominalnya berapa, kemudian nanti yang display yang custom, kemudian cetak struk ambil uang tunai, misalkan ambil uang tunai. Nah, ini ya, ini extend juga, ya, ini extend, ini juga extend, ya. Nah, melakukan pembayaran juga sama, pasti ada syaratnya. Melakukan bayar tagihan kartu kredit, artinya kita harus memasukkan nomor kartu kreditnya. Berarti ada input, masukkan nomor kartu kredit. Kemudian nanti keluar struk pembayarannya, bukti pembayarannya, berarti ada perluasan dari sini, ya, cetak struk bayar kakak, nah, kartu kredit, ya. Nah, ini extend, ya. Kemudian include-nya masukkan nomor kakak. Nah, ya, kalau tidak ada nomor kakaknya tidak akan bisa bayar tagihan, ya, berarti ada inputnya, ya. Bayar tagihan PLN juga sama, ya, bayar tagihan PLN juga sama, inputnya memasukkan nomor pelanggan atau nomor meteran PLN-nya, kemudian nanti akan keluarnya di sini ada cetak struk tagihan PLN. Begitu juga dengan bayar tagihan telepon, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Kurang lebih seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Ini sebenarnya penggambaran secara cepat saja, ya, jadi tidak seluruhnya saya ambil, ya, contohnya. Saya hanya memberikan contoh penggunaan dari use case diagram ini, use case, aktor, dan juga ada di sini ada, ya, include, ya, asosiasi antar use case dan juga asosiasi antara aktor, ya. Nah, mungkin untuk contoh yang lebih lengkap, silakan cari literasinya di internet, banyak sekali penggunaan use case diagram ini, ya, banyak sekali. Silakan cari, ya, silakan cari. Tapi berhati-hati, banyak sekali contoh-contoh yang kurang kurang tepat, contoh yang kurang
kurang bagus gitu ya, contoh-contoh yang salah gitu ya. Jadi agak sedikit berhati-hati dalam mencari literasi di dunia maya atau di internet ya. Oke, mungkin dari saya sekian dulu saja tentang use case diagram ya. Apabila dirasa video ini cukup bermanfaat, silakan like, komen ya. Kalau misalkan ada pertanyaan juga silakan komen ya, atau mau WhatsApp saya silakan like, komen, subscribe ya channel YouTube Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri ya, dan jangan lupa juga follow sosial media Indonesia Mandiri ya, di @IndonesiaMandiriBDG Instagramnya ya, dan juga mungkin di Facebooknya ada Facebooknya Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Oke, sampai sini saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.